Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji beserta syukur kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat barangkali kanjo salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Kini kita lanjutkan ke kajian kita, yaitu cara atau kaifiat salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqafu wa yaqifu dzakaru an yaminihi. Berdirilah makmum yang laki-laki di samping kanan imam. Jadi kalau ada imam seorang, makmum seorang, yang makmum tu seorang lonyonya, di mana tokae makmum tadi di samping kanan imam. Baik makmumnya tu kanak-kanak ataupun balik, walaupun anak ketek, tetap posisinya di sebelah kanan imam. Fa in hadara ukhru fa in hadara akharu, jika sekiranya hadir orang lain, fil qiyami, pada berdirinya tersebut, dibawang soang lain. Kola sembayang lah berdua tadi kuah latoka makmum sholat kanan imam, dibawang soang lain. Ahrama an yasarihi, maka takbiratul ihram lah yang orang datang tersebut di samping kiri imam. Dapat ikut ah. Jadi posisi imam di mana tu boy? Di sebelah katonga. Aku nak kala-kala sampai ngata supaya nak terikat jo kaji kita selanjutnya kita. Jadi posisi imam di tengah, makmum solat kanan, makmum solat kiri imam. Ini sama-sama maduk ke kiblat. Summa yataqaddamul imamu, lalu imam maju ke depan. Au yata'akharani, atau keduanya mundur ke belakang. Di situ sekiranya memungkinkan untuk maju atau untuk mundur karena lapangnya tempat. Maju ke muka imam boleh, mundur ke belakang makmum boleh. Lalu beko kok maju imam ke muka, marapatnya langsung kedua-duanya. Kok mundur makmum tu nombor dua tu ke belakang, marapatnya langsung kedua-duanya. Jadi posisi imam di tengah ada dia lain. Wa huwa afdalu, dan yang mundur makmum itu
lebih afdal ketimbang imam yang maju ke depan. Itu cara sembahyang. Dan sunnahnya. Dan sunnahnya seperti itu. Itu jemaahnya khusus laki-laki. Kalau yang khusus untuk laki-laki dulu. Walau hadara rajulani, dan seandainya hadir dua orang laki-laki yang menjadi makmum. Kau tadi kan seorang tadi tu Ya. Kini langsung berdua nyo, berlapan tiga nyo. Ya. Au rajulun wasabiyun, atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, anak-anak. Safa, maka keduanya membuat saf. Langsung jangan buat saf belakang imam lain. Kalau anak kecil seorang, wang godang seorang, langsung yang membuat saf. Maka membuat saf keduanya di belakang imam. Wa kaza imra'atun, begitupun wanita, seorang wanita, au niswatun, atau banyak wanita. Maka mereka berdiri langsung di belakang imam. Itu cara, itu beda. Inilah bentuk-bentuk lalu namun tu. Kalau seandainya laki-laki yang sembahyang sama imamnya seorangnya, togak laki-laki kau mesti di sebelah kanan imam. Tiba seorang laki-laki, togaknya di sebelah kiri imam. Lalu kau mundur ke belakang atau maju ke muka imam. Merapat kedua-duanya. Kok sakironyo makmumnya wanita perempuan seorangnya sejajar togak di belakang imam. Atau nyo perempuan nya banyaknya seimbang antara kiri jo kanan jem buat semula lang. Dan sampai solat kaki kita ke tujuh, solat ke kanan bompe. Nah, lihat tak seimbang nama tu. Andai kata orang tu bertujuh, lataan posisi imam di togak ni kompe. Andai kata orang tu bompe, letaan togak imam pasolon uang berdua. Itu cara aturan ni. Wa yakifu, dan berdirilah di belakang imam tadi saf laki-laki dewasa. Itu dulu. Dia buat saf laki-laki dewasa dulu, buat saf laki-laki dewasa dulu. Sudah tu apa lain? Anak-anak khususnya safnya. Sudah tu lain summan nisa. Kemudian perempuan. Kalau seandainya safnya banyak, ada mana saf kamu ko dulu? Minta kamu ko adalah saf laki-laki dewasa sudah tu. Anak-anak kalau masih takwa, alhamdulillah lah batur empat. Jadi khusus tu laki-laki anak-anak tu buatlah saf kecil di belakang. Kalau di jalan agak dua saf atau tiga saf kosong, mereka anak-anak pada situ lah ya. Berarti seperti itu. Masalah jarak antara saf terakhir dan saf anak-anak tu tak masalah ke panjang, tak masalah ke. Wa yukrahu wukuful ma'mumi fardan, dan dimakruhkan berdiri makmum secara sendiri. Makruh berdiri makmum secara sendiri secara seorang. Itu makanya tadi kalau imamnya seorang, makmumnya seorang, tokaknya di belakang lo seorang, apa hukum tadi? Makruh. Apa ambo imam? Apa makmum? Ambo tokak siko apa? Tokak siko hukumnya mak? Yang tidak makruh tadi di mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan ambo tokak. Itu baru dapat. Sejajar dulu. Hah? Sejajar nih mau.
Dah sejajar dah. Yang afdalnya la tabarakannya tumi makmum pada tumi imam lah tu. Mestinya walaupun jaraknya tadi dekat seketik, walaupun dia penting tumi yang diibaratkan, bukan kaki panjang, bukan tu kaki, tapi tu tumi lah mundur kakak kau jarak ada di itu. Kan. Jadi makruh tegak seorang di belakang atau tegak seorang membuat satu ya. Saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, saf keempat awak seorang nya. Apa hukumnya? Makruh. Makruh. Imam seorang, muka awak seorang di belakang, hukumnya makruh. Jadi intinya makruh hukumnya tegak seorang. Kalau itu adalah seorang belakang tu. Muka bertiga aja semayang. Jangan salam. Itu seorang belakang. Tapi mau seorang. Ayo, kalau nen jantan tadi di mana tadi? Salah kanan imam. Belakang imam. Kalau makmum, kalau nen makmum nanti no? Jajan dia imam. Sejajar dia imam. Kalau bertiga aja. Oh tiga aja wak. Tak sejajar dia makmum no, sejajar dia imam. Makmum padusi tadi. Ya. Yang laki-laki tadi dia di belakang tu kalau tu. Dapat imam tadi di bawah. Kalau tu seorang, Seorang laki-laki dah. kalau seorang laki-laki. Masuk seorang lagi korim no tu gak? Mundur kalau solat tidak leh. Takbir dulu. Takbir dulu seorang yang kuda no, solat ke imam. Setelah kelas sama sembahyang wak. Imam lah sembahyang, makmum solat kanan lah sembahyang, makmum solat kita lah sembahyang lah. Tu beko bersifat kebijaksana lah situ beko lain. Mau makmum maju ke muka tadi, atau mau makmum mundur ke belakang, atau imam ke muka. Kalau imam ke muka berarti tu berapat lah. Kalau makmum ke belakang, tujuannya marapek juga. Jadi bertiga warna makmum bertiga di belakang tu. Awak buat dua je laki-laki yang ada sebelah imam tu atau tak tiga dah. Kalau laki-laki buat dua je imam malah kalau makmum bertiga lah ada berempat orang atau bertiga kan. Ya. Awak laki-laki buat dua je. Tetap sekolah. Oh, tetap itu. Ada tu ya. Seperti itu aturannya. Nyo sesuai jo kaji na beramal ibadah dah. Kalau toga si kosawa ba sah je sembahyangnya tapi makruh membuat toga makruh toga sawang kita. Sembahyang tidak makruh ya. Sembahyang tidak makruh. Ia melakukan itu makruh. Toga aja. Toga. Wa yukrahu wukuful ma'mumi faradan. Dimakruhkan makmum berdiri secara sendiri. Bal yudkhulus saf. Tetapi masuk dia kepada saf. In wajada saatan jika dia mendapatkan ruangan. Tak boleh wak toga sawang dah membuat saf. Cuma apa ni? Masuk wak kasam di muka selagi ada tompek. Wa illa jika tidak memungkinkan atau tidak ada tempat, fal yajur sahsan ba'dal ihram, maka dia menarik seseorang ke belakang setelah dia takbiratul ihram. Bila dia lawang ke belakang, sudah takbir, tak sebelum takbir dah. Ada topik ke sembahyang tu, belo je. Kawan-kawan seorang, seyon kau seorang untuk kawan. Dia dah takbir dulu. Baru dia lo kawan lain. Model tu loh tadi. Kalau kata kaki di solat kita je, kau timbul seorang lain, takbir lah dulu. Berarti kelas sama sembahyang mati kau tu, baru mundur ke belakang berdua. Wal yusa'idhul majrur, dan hendaklah mengikutinya oleh yang ditarik. Yang dia lo tu itu lo lah. Jem kowe lo wa.
Ada. Kok kowe lawak kadang-kadang bantong kaki si kuda sembayang aja walaupun nak mengecek tu masih kuang kawan awang melu awak ke belakang. Tu aja lah. Lalu kau kan ada ruangan cia tu ah. Nak ada ruangan cia tu kau marapek lawang kau aja kosong ruangan di situ. Tu kalau mundur kalau belakang sawang tu ruang kosong dibuat tu lain marapek dah kau. Cuma kali kesan doa ini lebih ya. Anda ni sedor dua rumah paling-paling kat pada dua uang dapat dia tu. Dua kiri dua kanan dia tu. Sudah sejajar dia tu. Semua ruang tu kecil uang tu. Wa yustaratu ilmuhu lil intiqalatil imam. Disyaratkan juga menjadi berjamaah itu diketahui oleh makmum itu bahwa imam intikal. Tahu dan nyoba so imam itu berpindah. Toga ka ruku ka i'tidal ka sujud ka duduk terus sujud. Sudah tu toga ada balik. Obere jo nak dek makmum ko masuk imamnya pindah. Intikal tu bahasa Arab bahasa Arab pindah. Harus tahu dek imam tu harus tahu dek makmum ko imam ko pindah tu mangkonyo disunatkan membaca takbir tu. Allahu akbar karuku. Allahu liman hamidah ka i'tidal tu mangkonyo dijolek dowen tu. Tujuannya apa? Mengingatkan kepada makmum bahasa imam pindah. Caranya apa? Bi an yarahu, dengan cara dia melihat imam itu pindah, atau dia melihat sebagian saf, atau didengarnya imam itu membaca takbir, atau ada mubaligh yang menyampaikan karena dia jauh di belakang. Cuma konya diwakahkan doa tu Allahu akbar cik imam muka Allahu akbar lo cik suara tu apa nama tu mubaligh nama tu. Baca apa tu sama lah tu bang ko. Baca Al-Fatihah kalau dijarkan tu baca lah belakang dah. Kalau Al-Fatihah masuk apa tu sembahyang tu? Masuk apa tu? Masuk rukun. Kalau baca Al-Fatihah tu tak beda iyo tu. Tidak dapat tidak imam tu. Makmum tu. Tak tu yang apa tadi Mubalik tadi yang menjahit Al-Fatihah kalau seandainya salat tahar kan itu boleh. ya. Jadi jauh dibuat. Mubaligh tadi mengucapkan takbir untuk memberitahukan bahwa imam pindah. Oh, takbir aja dia kita. Takbir je ni. Kalau kita cari secara langsung, kalau betul kalau ada wakil soalnya gua. Ada mubaligh tu. Allahu akbar kata imam, Allahu akbar suara sudah tu ceria tu mubaligh. Kalau Fatihah tidak lah. Fatihah dah lah. Nyo intikal imam. Kau Fatihah dua imam. Dua imam jadi. Dua imam jadi. Untuk membantu apa aja. Membantu mengingatkan. Membantu mengingatkan makmum. Kok sekiranya makmum tadi kok jauh di belakang. Walau kana bi fadain ay makanin wasi'in, andai kata keduanya berada di tanah lapang, artinya tempat yang luas. Kalau sembahyang berjamaah di tanah lapang, kalau kan tanah lapang nak bodoh. Sembahyang di tanah lapang bola tu Surita alla yazida ma bainahuma ala salasati zara'in. Takriban. Disyaratkan tidak melebihi di antara imam dan makmum itu sebanyak 300 hektar. Saya toko berapa sentimeter? Setengah. Mau puluh senti berarti kalau 3 itu berarti 60 senti. 150 meter. Ya 150 meter. Jangan sampai jauh
jarak imam ko melebihi daripada 150 meter. Itu paling jarak. Kan dari makmum paling belakang. Ayo dari makmum di belakang sekali, Ya. ataupun dari imam kepada makmum. Disiplin, nyetik waktu ini kok. Yo kalau seandainya 50 cm, Iya nyetik waktu itu tadi. ya Bisa. Ya tuh. sudah mulai. Aku lah, kalau macam di awal aku deh secara langsung di aku Aja. Ah, di Masjidil Haram. Tuh kan kalau macam di awal aku kan panjang tuh. Kadang ada pelataran masjid itu dia masih berjamaah aja dengan di dalam. Sementara jarak luar dalam tuh. Hah? Mau mati 1,5 kilo. Ini tiga lu. ndak dulu. Nensa toko berapa 50 cm? cm. Berarti setengah meter. Berarti kalau 30 cm, berarti tangan 2 meter. Satu tangan dua. 150. 150 meter. Ayo. 150 meter. Iya kalau di Mokare ya 150. Ya saya tidak. Kita 150. Ya. Cuma adanya karena Mas Haji itu gabung. Jadi artinya jarak imam dengan saf yang pertama itu tidak boleh lebih daripada 150 meter. Cik. Atau saf yang terakhir dengan saf tu, saf yang terakhir dengan saf di belakang sekali, atau antara saf dengan imam tak boleh melebihi daripada 150 meter. Berarti dari saf ke saf yang nak uji apa? Tu ah. Berarti kan kosong jarak dari saf. Jangan sampai kosong jarak tadi itu melebihi dari 150. Persoalan panjangnya ke belakang, lemo seribu saf wa membuat. Itu Boleh. kami benar. Kami yakin tadi lah. Berarti dari aku dari imam nak. Berarti jarak saf pertama ke imam tu kan sampai di 1 meter. Atau ah. Itu nomor pertama. Atau yang kedua, Iya. jarak saf dengan saf. Antara saf kedua dan saf ketiga jangan sampai lo 150 meter. Itu. Atau saf berikutnya. Ya, itu berikutnya. Jarak imam Kalau jarak imam ke makmum itu tak ada batasannya toh. Jarak imam ke makmum terakhir. Contoh andai kata toko tanah lapang sampai beko ke masjid takwa lah. Ikoji mamenya sampai belakang sekali beko di tanah lapang tu ah. Kan jauh tu. Masih boleh tapi kecil atau tadi jangan sampai kekosongan tu melebihi daripada 150 meter kalau sembahyangnya di tanah lapang. Nah, fa in talaha qasaksani aw safani u'tubirat al musafatu bainal akhiri wal awwali. Jika berhubung-hubung dua saf, saf pertama berhubung kepada saf kedua, saf kedua berhubung kepada saf ketiga, terhubung terus itu maka diibaratkanlah, dihitunglah jarak di antara yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya apa tu? Antara jarak imam dan saf pertama, jangan sampai daripada, ya saya tidak sebut tadi tu mah. Antara imam dengan makmum, saf yang pertama jangan sampai melebihi daripada 3 itu. Antara saf yang pertama dan saf yang kedua jangan melebihi daripada 3 itu. Saf yang ketiga dan saf keempat jangan melebihi daripada itu maksudnya. Kalau terhubung banyak. Pokok asal normal. Kakek gua bola kami. Apa je lah, lemu sampai malanta ke kumbayau kan, tak masalah dah. Sikoi imam nak, atau yang makmum tengah lapang cek, itu yang mau.
Ah, kono jarak lo biar lo. Tapi dia tunggu dulu. Tunggu dulu. Ah, Tiga kali tukar istri je boleh. Berarti pakai mau balik. pakai mobile. Pakai mobile supaya nak tahu kan, dek uang dan jauh dan kubayau tadi. Kalau dia tanya buat kompi. Wala yadurru dan tidak mudarat jalan yang dilewati maupun sungai yang berkedak yang dibutuhkan untuk direnangi. Boleh ya? Boleh diwakah? Kan di batere jalan tu. Ya. Orang mete kalau jauh umrah tu. Ah, kau masuk di batere jalan di Sikowang menjadi makmum dikir ke di batere jalan tu. Tak mudarat tu. Lalu mondar mandir jelo tu di situ tak salah loh. Yang saja kalau di muka sujud awak je ya. Ayo. Tadi intinya dari dia tahu aja jarak. Walaupun antara safnya di belakang sekali, kau di batin dia jalan. Tak salah. Atau sungai yang dibutuhkan untuk berenang. Contoh ini kan, di sebuah orang dah, imamnya awak siko. Jarak tu ledak 10, ledak 3 tolong lah tu. Ah, Cukup tiba-tiba. akak 3 lebih daripada 3 tak mulai dah. Ah. Wan ambil satu semua orang sana. Imam ni semua orang. Kebetulan sampai nak mungkin kalau kita buat selalu semua orang kau. Kami soto di semua kau ni kecek kau semua orang dan kita buat lah asal kita buat ikut je kemudian boleh. Walaupun di batin dia air atau jalan. Kita tu boleh jadi jemaah aja radio. Ah, Kalau saya tidak ada hukum ada itu tu bisa orang main muka. apa sah? Besar je dia. Ni lepas. Dia nampak kan? Nampak. Jarak tadi tu nak hukum awak lain. Karena itu adalah ruangan lope. Ini boleh aja kita sembahyang di luar. Kalau walau wakafa fi ulwin wa imamu fi safalin au aksihi. Andai kata berdiri imam di atas. Nah, kau masa tidur kayak kah? Ada pertanyaan kan? Andai kata berdiri imam di atas, imamnya di bawah, atau kebalikannya, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Apa caranya? Disyaratkan menyepadani sebagian badan makmum kepada sebagian badan imam. Jika sembahyang berjamaah maksudnya imam sawang tongkat di bawah, sawang imam tongkat di atas. Kau berjamaah kau, tak apa salah tongkat di bawah kan? Cuma kini kau dek kondisi tak memungkinkan, dia nak berjamaah aja. Tapi usaji dua tingkat, hendak bisa togak di bawah berdua dah. Nyo nak semuanya nak kecil, nyo pokok waktu dia sakit tu lah kira-kira, hendak bisa tu nanya dah. Awak kau di mana posisi togak awang tadi adalah lah tapi jak kapal imam di bawah di rokok seandainya nyo tu, minta tu. Itu sah. Sah? Itu buat dua imam. Hah? Buat dua imam. Sawang mam? Soal. Sawang? Jadi yang tadi itu apa? Imam mana teh kau? Awak sembahyang di bawah. Taklah suruh kita kau 2 tingkat. Oh, imam di atas lengit dua. Ada di. Ada topik imam di bawah. Atau sebaliknya. Awak jadi imam di bawah. Dan topik makmum tapi dah tu kalau topik nak sikor. Dek malah tu nanya kan. Itu contoh kan. Harus posisi dah topik tadi. Posisinya andai kata dah topik tadi jam 2. Pimpi badan imam dah. Itu sah pertama. Tu nen sab. Pertamanya. Sab nak kau nen sawang dulu. Nen sawang dulu. Makmum sawang di bawah. Imam sawang di atas. Atau kebalikannya. Ada. Kok sawang imam sawang makmum sejajar badannya, sebagian badan. Dan jika berdiri imam di bawah sementara makmum di atas dan mereka bersafan, maka berdirilah saf makmum di atas
sejajar dengan saf makmum yang di bawah. Itu lain. Kalau nyomo saf dia teh buang sejajar sampai di bawah. Itu saf pertama dia tidak sih. Imam dah aku kan tadi sembahyang kalau sowang. Berarti di muka imam kan tak boleh dah. Boleh raya. Saf boleh tapi tak ke muka imam. Tak kamu ke imam tu gak ada teh. Saf dia teh. Dia dah tu. Kan itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan tak boleh dah. Kalau nyoma sowang dia di atasnya, sowangnya dia di atasnya kan, meskipun beko imamnya doa banyak berjamaah, tapi imamnya sowang di atasnya harus posisinya sejajar dengan badan imam. Semua itu sembahyang sebelah kanan tadi. Itu kalau posisi tempat yang memungkinkan. Ya. Kadang-kadang kan belum tingkat, cuma ini mendebar. Udah apa dah? Yang antara lantai 1 di lantai 2, kok bisa nampak imam dia posisi? Itu cara kayak tu harus nampak imam tadi. Tidak boleh deh cor habis. Ya kan doa ledak bacor di tengah arah tu pasal takwa. Menampak. Itu dia. Sama. Sama muda teh itu. Sama muda teh. Posisi imam tadi itu nak bisa dia pun posisi makmum yang di atas itu tidak bisa sejajar di imam. Masalah imam menyerah. Kalau mau di takwa lah contoh. ya. Yang malah atas itu tak mungkin sejajar di imam. Ya. Kalau makmumnya di atas Soalnya itu. Kalau di atas soalnya di sana tuh harus membawa dua wak. Itu sih. Supaya bisa sejajar dengan saf makmum yang pertama dan teh. Walau wakafa fi mawatin, andai kata berdiri makmum di tanah mati. Tanah mati kok tanah yang tak berguna. Maksud tanah mati itu tanah yang tak berguna. Sedangkan imamnya dalam masjid. Berarti itu tanah mati dah di luar. Tanah mati atau di samping gua kok tanah mati dah merupakan tanah yang tidak difungsikan untuk masjid, tak terasa kayak dah. Andai kata mereka itu solat fa in lam yahil syai'un, jika tidak ada yang membatasi sesuatu pun antara imam dengan makmum, maka syaratnya adalah berdekatan. Dan sampai daripada melebihi daripada 300 kalau jaraknya lain sembahyang di luar juga di dalam. Yang diibaratkan dari akhir masjid. Jangan sampai melebihi 3 waktu. Kau sembahyang di situ. Kebetulan ion sembahyang di luar, taklah sawah tu tak ada kan. Di mana akhir pinggir masjid, akhir suwo kan kau jangan sampai jarak ion tu melebihi daripada 3 itu sama je tadi. Menurut kila daripada akhir saf kecek pada satu pendapat bukan pintu dan datang, tapi akhir saf terakhir. Wa in hala jidarun, jika dibatasi oleh dinding. Jika dibatasi oleh dinding atau pintu yang terkunci, ya, maka dicegah mengikuti, artinya tak sah ikut. Kalau dibatasi oleh dinding atau pintu tadi tak kunci, tak sah ikut tu. Contoh gini kok,
Kita tutup pintu kau sodo. Pintu kau tutup sodo. Wah, doi ikut dia lakak di luar. Itu dah sah dah tu. Imam di dalam, dah sah dah tu. Dan begitu juga pintu yang ditolak, tertolak dan kaca. Kaca tu kan bisa jadi imam dalam itu dia warna luar. Tapi bisa tak jebol, bisa tak tembus. Tidak sah dah tu. Atau pintu ditolak. Model kini kau kita tutup pintu tu, ada tak kunci pintu tu, tapi kita gam pintu tadi. Tak sah ikut dah tu. Jadi kalau lagi batasi dia dinding ada sesuatu, kalau pentingnya jemaah imam. Kalau lagi batasi dia sesuatu kan misalnya kok kacau lah, Ya. lah, yang apa yang tak dan apa lah, itu kan lagi batasi dia kan. Ya. Itu tak saya waktu berjamaah. Dah sama jamaah dah tu. Kalau lah dibatasi. Lagi jadi kita buka pintu di ujung setengah kan, tapi yang salah dia tu tak korang, besar. Besar tu. Dalam arti apa dia kau? Kita sembahyang di dalam. Iya. Lalu ada sembahyang di luar. Iya. Membuat sah di teras tu. Bapa kira-kira sah tak mengikut Sah. Sah. Kalau Maka sah tadi apa? pintu buka. Pintu dia terbuka. Uang yang di belakang sah ni di teras tu sampai ke belakang sah. Kini timbul pertanyaan. Ada sembahyang di samping kau? Ya. Membuat sah lo tak ada WC kau nak dorong. Ya. Membuat sah lo si kau. Sah tak ikut ke dalam? Ya. Tak. Karena apa? Ambil. Karena tak. Ayo ada kehalang, ada sampai halang cara. Kau ada di diam. Bambek. Ada di diam bambek. Akan mana akan diikuti uang kau? Belakang. Belakang. Tak kamu kira ikut ke belakang tu. Nambah ikut kau adalah kamu. Kamu kau. Wanita muka dan ikut Jadi otomatis yang sejajar dengan saf di teras kau sampai butik itu yang sah ke belakangnya. Nen di muka, nen di samping di luar tu sampai ke muka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena penghubungnya ke dalam tambah dek pintu. Ke belakang tak sah dia dihubungkan dah. Dia dihubungkan kau kamu kau. Jadi kamu lah model gerak. Ada tu pintu kenes itu. Tu ada pintu kenes tu je. Yang bisa kalau masuk orang seorang. Ya kalau masuk orang seorang. Di mana? Pintu merek tu lah. Ya, di mana pintu yang pertama? Sejajar jasa pertama. Tu, itu. Kalau sejajar jasa pertama berarti uang yang selalu hijau saja jasa pertama. Kau di luar sah, dan ke belakang sah lo tu. Dia tak faham. Kemudian mesti tak faham itu. Yang di luar tu kan sejajar jasa kedua. Jadi siapa tamu siapa kedua siapa orang kau luar tak sah di bawah tu. Ini di dalam saji. Ya. Yang kat atas tu di sabka dua tu kau tipu apa yang tak buka pintu tu baru dibuat satu tu. Ya tu. Siapa belakang sah tu. Sampai kau datang Belakang sah tu. Jadi di muka pintu di luar tu, dan di pos jajan tu, tak ada jamaah situ nak ada. Karena apa kamano di QN. Tapi Lepas bang. pakai apa? Pakai kerau. Ya. Sama je kacau tadi. Tadi saya lewat. Kacau. Sama je kacau seperti kacau di mana kaca itu bisa dilihat tapi tidak bisa dilewati. Dilewati tadi. Kira-kira terawang itu bisa tidak dilewati? Bisa lewat. Walaupun nampak tapi bisa dilewati. Kalau nampak tidak bisa dilewati, tidak terhubung dah. Dia sama ni muka tak sadar kalau pun tu nak dong saya. Makanya pintu banyak. Ya. Yang ada banyak itu. Tidak, pintu kan di muka ada. Ha? Pintu di muka. Muka kan sabka 3 dapat dia mate. Iya. Pintu yang paling muka kali. Kalau sabka 3, sabka 4 baru sejajar lewat pintu ni. Ya, sampai. Sampai. Ya, itu berarti Jadi dah angin dah. Dah angin dah. Di siko dibaratkan dengan wa kaza babul mardud
begitu juga terhalang mengikuti kalau pintunya ditutup dan kaca. Dan kaca terhalang. Dia mengikuti. Berarti angin tak masuk dulu. Dan kaca. Kaca tak masuk angin. Karena sesungguhnya kaca itu bisa dilihat tapi tidak bisa dilewati. Ini sama yang kau gini pak. Lakukan nuak tu pintu terbuka tu, pintu terbuka. Ya. Berarti tentang kaca itu bisa orang bayang. Kau pintu doh? Iya sama di takwa kan ada pintu. Iya. Cuma ni sama kos sekali ni nak. Sama kos sekali dah boleh. Dibuka pintu dah boleh. Ya, sama pintu boleh. Tangan lah boleh. Yang dimaksud itu uang sembahyang di teras boleh selagi ada penghubungnya ke belakang lebih lah itu saja lah itu yang kita maksud tadi. Bagaimana kalau membuat subsiko memanjang tapi ada pembatas dinding, membuat sahnya di balik dinding tadi tidak sah. Kenapa? Karena dinding itu pembatas walaupun bisa dicolik tapi tidak bisa dilewati seperti kaca tadi. Atau pintu le ada tapi batu tuik tak dia besar. Kesimpulan lagi. Alai. Kesimpulan lagi. Nah, jadi berarti ya perlu perlu berinisiatif kita dalam kajian fikih supaya apa? Supaya berjamaah kita tadi betul-betul sah dan sesuai menurut kajian fikih. Jadi pernah coba bu, Hah? pernah mencoba itu di waktu Mas Haji waktu zamannya waktu dulu Mas Haji yang boleh sembahyang Jumat cuman kalah. Jadi Rami mak. dia lah saking raminya kok. Sehingga apa tak dapat dia ada orang mau buat di tentang pintu kok dibuat dulu pintu mana. Akhirnya waktu pintu, dibuatlah kompos. Ya. Itu nak laku kompos sana. Tu pertanyaan kenapa? Tingkok tak buka. Jendela tak buka. Jendela tak buka. Di sana tu buka. Baik. Dia bisa lewat. Baik. Kalau itulah. Ya, satu. Walaupun tak datang, Ya. tapi ke bisa le. Lewatnya tidak bisa. Tidak bisa itu adalah walaupun bisa mencolik tapi tak bisa le. Lewat. Model itu misalnya kosong lah. Tua. Kan bisa mencolik totalnya di bawah tu kan, di bawah tu. Akan bisa nampak di luar tu. Tapi tak bisa. Selalu. Tak bisa lalu. Bisa kan? Tapi kalau jangkit jeruji itu bisa deh. Tak bisa tu. Kita kuat di sini dengan umpur. Kan tak? Dia sekop ya. Masalahnya tentang pintu aja. Sekop. Ya. Itu kelakar. Ya tu kecewa tadi. Kalau di masjid takwa tu bagus tu kita. Jadi berarti ni dibuka pintu pertama di solat kamu sekali tu. Aja di si solat pintu kabalakangan lah sih lah. Yang dia penandasar mungkin di Nurul Ikhlas. Itulah tak. Nurul Ikhlas ni sebab pakai AC ditutup set door. Ayo. Itu yang di dalam tu tak sama yang ni. Anur je lah. Anur. Nah. Tadi nak pakai AC lah. Itulah kajian kita tutup dulu dan dulu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.